Halo sedulur kabeh, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul A Better Tomorrow. Skui langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Pria ini bernama Zhou Kai, seseorang yang sangat ahli dalam menyelundupkan apapun, kecuali satu, yaitu narkoba, karena itu melanggar peraturan di timnya. Lalu ada Mark, rekan kerja yang sudah dianggap saudara sendiri oleh Kai. Dia memiliki sifat yang pemarah, tidak seperti Kai yang sangat santuy. Di dalam tim mereka masih ada dua orang lainnya, yaitu Aceng yang bekerja di lapangan dan juga Hao sebagai ketua. Suatu hari, Aceng mempertemukan Kai dengan seorang bos gangster Jepang yang bernama Okamura. Di sini Okamura menawarkan kerjasama untuk menyelundupkan narkoba. Kai dipilih karena dia adalah satu-satunya orang yang memegang jalur laut antara Jepang dengan Cina. Walaupun awalnya Kai menolak, tetapi akhirnya dia menerimanya karena tidak mau keadaan memburuk. Kemudian penyelundupan narkoba dimulai. Walaupun sempat mendapatkan gangguan dari penjaga perairan Cina, tetapi Kai dan Mark bisa mengatasinya. Memindahkan muatan ke perahu, lalu dipindahkan lagi ke speedboat, dan kabur. Kita beralih ke seorang pria bernama Zhou Chao. Dia adalah adik dari Kai yang bekerja sebagai polisi. Dan saat ini sedang menangani kasus penyelundupan narkoba. Di suatu malam, Kai pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Chao. Di sini Chao memberitahu bahwa ayah mereka sedang dirawat karena penyakit demensia. Lalu mereka pun bergegas menuju rumah sakit. Di sini Kai merahasiakan pekerjaannya dari keluarganya. Jadi dia mengaku hanya bekerja sebagai pelaut. Karena penyakit yang dideritanya, si ayah tidak bisa mengingat kedua anaknya sama sekali. 大夫，我明天出院，我儿子来接我吗？ Walaupun begitu, di antara mereka ini ada rasa saling mencintai dan melindungi satu sama lain. Suatu ketika, anggota tim Kai berkumpul untuk rapat dan memperkenalkan anggota baru yaitu Chang. Setelah itu, Aceng meminta daftar kontak jalur Jepang kepada Kai. Jadi intinya, dia ingin ambil bagian dari jalur yang selama ini dipegang oleh Kai. Tetapi Kai menolak karena dia curiga bahwa Aceng akan menyelundupkan narkoba lewat jalur itu, yang sudah jelas melanggar peraturan di tim mereka. Dan terjadilah keributan. Kemudian Kai mendapatkan tugas untuk bertemu dengan klien yang merupakan orang Jepang. Tetapi di sini Mark menelponnya dan memberitahu bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh Aceng. Seketika terjadilah kegaduhan. Kebetulan sekali Chao dan teman polisinya juga berada di tempat yang sama. Lalu Kai dan Chang mencoba kabur melalui gorong-gorong. Sementara Chao terus mengejarnya. Dalam kondisi yang gelap, Chao tidak menyadari bahwa yang dikejar adalah kakaknya sendiri. Bahkan dia juga sempat menembaknya. Di sisi lain, Kai sudah tidak sanggup kabur karena tubuhnya terluka. Dia pun mengorbankan dirinya untuk ditangkap, sementara Chang berhasil kabur. Mengetahui orang itu adalah kakaknya, di sini Chao kaget bukan main. Setelah polisi menyelidiki lebih lanjut,
Didapatkanlah info bahwa Kai adalah orang yang dulu sempat kabur dari penjaga perairan Cina. Dan di sini Kai juga mengakuinya. Bahkan dia memutuskan untuk menanggung semua ini sendirian, agar anggota tim lainnya tidak tertangkap, terutama Mark. Berpindah ke rumah Kai dan Chow. Di sini anak buah Hao akan mencuri daftar kontak jalur Jepang yang disimpan oleh Kai di dalam sebuah flash disk. Tetapi ternyata si ayah sudah pulang dari rumah sakit, lalu berusaha mengusir pencuri ini. Tak lama kemudian Chow datang, tetapi ayahnya sudah sekarat karena tertusuk sebuah pisau. Hingga akhirnya pencuri ini bisa dikalahkan, tetapi si ayah tidak terselamatkan. Kita beralih ke Mark. Dia masih tidak terima karena Aceng sudah menjebak Kai. Dia pun datang ke suatu tempat untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, Aceng terbunuh saat sedang bertemu dengan Okamura. Tetapi Okamura berhasil kabur. Lalu saat sedang mencarinya, kakinya malah ditembak oleh Okamura. Untunglah dia berhasil kabur. 3 bulan berlalu, tampak Kai sedang dipenjara atas kasus sebelumnya. Sementara Chow melanjutkan tugasnya sebagai seorang polisi dan menangkap banyak penjahat. Tiga tahun kemudian, Kai bebas dari penjara. Dia pun datang ke rumahnya untuk memberikan penghormatan kepada ayahnya. Namun kedatangannya itu sempat mendapatkan pertentangan dari Chow. Tidak lain karena Kai adalah penyebab dari kematian ayah mereka. Dan sejak saat itu, hubungan mereka mulai renggang dan memburuk. Walaupun Kai sudah memohon untuk diberi kesempatan memperbaiki masa lalunya. Kemudian Kai menemui Mark yang kakinya cacat karena pernah ditembak oleh Okamura. Di sini, Mark mengajak untuk kembali menjadi penyelundup, tetapi Kai menolak karena dia ingin bertobat. Kai memulai kehidupan barunya dengan berjualan ikan segar. Sementara Chow adiknya terus mengawasinya. Dia ingin tahu apakah kakaknya sudah benar-benar berubah. Suatu ketika, Kai dan Mark sedang nongkrong di sebuah bar kecil. Lalu datanglah Chang. Kalau kalian ingat, dia adalah anggota baru yang tadi sempat kabur bersama Kai di gorong-gorong. Sejak meninggalnya Aceng serta kepergian Kai dan Mark, dia mengalami banyak perubahan dan mengambil alih banyak bagian dari pekerjaan itu. Bahkan dia juga ingin mengambil alih jalur Jepang milik Kai, tetapi langsung mendapat pertentangan dari Mark, dan Kai pun juga menolaknya. Dan sialnya, setelah pertemuan itu tiba-tiba Chow datang. Dia salah paham dan menganggap kakaknya akan kembali berulah. Walaupun sudah diberi penjelasan, tetapi dia tetap tidak percaya. Sampai akhirnya, Kai mendatangi kantor polisi untuk membocorkan semua informasi mengenai dunia penyelundupan. Karena dia ingin memusnahkan pekerjaan yang sudah membuat hidupnya berantakan. Setelah mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian langsung melakukan penyergapan di markas milik Chang, sehingga beberapa orang berhasil ditangkap. Mengetahui posisinya terancam, di sini Chang berusaha untuk melarikan diri. Namun ada Chow yang mengejarnya, dan terjadilah adegan pengejaran. Setelah itu, mobil yang ditumpangi oleh Chang jatuh ke laut. Sementara Chang berhasil kabur. Tetapi belum selesai sampai di sini. Kai dan Mark berhasil menemukan Chang dan terjadilah perkelahian. Dari perkelahian itu, Chang berhasil dikalahkan.
Tetapi di saat yang sama anak buah Chang juga menyaksikan kejadian itu. Kemudian Chang akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Beralih ke tempat lain, kekasih Chow yang bernama Lulu diculik oleh Hao. Sekedar mengingatkan bahwa Hao adalah ketua tim penyelundupan yang tadi sudah kukenalkan. Dia melakukan itu sebagai balasan karena Kai dan Mark sudah menculik Chang yang ternyata adalah anaknya. Kemudian Chow datang ke suatu tempat yang sudah ditentukan, dan terjadilah kesepakatan di antara mereka. Chow dan Lulu akan disandra di sana, sampai nantinya Chang dilepaskan. Kemudian Hao menelpon Kai untuk memberitahu apa yang sudah terjadi. Lalu dia meminta agar anaknya dilepaskan. Setelah melakukan persiapan, akhirnya mereka menuju tempat yang sudah ditentukan, yaitu di suatu bar tempat biasa mereka nongkrong. Tetapi setelah sampai, ternyata Hao hanya akan menukar Chow dengan Chang, sementara Lulu masih disembunyikan di bar. Di saat pertukaran sedang berlangsung, tiba-tiba Chow menyandra Chang, dengan harapan akan ditukar dengan Lulu. Tetapi aksinya itu tidak berjalan mulus. Seketika dia tertembak, dan disusul dengan baku tembak dari kedua kubu. Hao berhasil dilumpuhkan, tetapi kondisi kubu Kai semakin terpojok. Sementara mereka harus segera menyelamatkan Lulu yang nyawanya terancam. Sampai akhirnya Kai dan Mark memutuskan untuk nekat menghabisi musuhnya itu. Namun di sini mereka malah menerima beberapa tembakan, tidak terkecuali Chow. Beberapa saat kemudian polisi mulai berdatangan untuk menangkap Chang dan anak buahnya. Walaupun Hao sempat meledakkan bar, Lulu masih bisa diselamatkan, tetapi tidak dengan Kai, Mark, dan Chow.